Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin Dia sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan karena memang Dia Maha mengetahui. Zat yang Maha kuat, Maha adil, Maha bijaksana, dan Dia sendiri dan esa dalam setiap kegiatannya, tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dan Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana yang Dia berikan nama dengan kalimat syukur. Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kepada Allah selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menjadikan hidup manusia terbaik ini sebagai tolok ukur dalam sebuah atau semua lini kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan bersosial, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, akan membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Karena ini semua terlihat dalam kehidupan manusia terbaik ini. Selain diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan ibadah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, juga tentunya diperintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat penuh dengan keikhlasan dan cinta, dengan dijanjikan 1 kali salam hormat dibalas 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, hari demi hari berlalu tanpa kita sadari ataupun kita sadari, waktu terus berjalan. Dan beruntunglah orang-orang yang telah mengisi hari-harinya dengan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang melanggar dan mengurangi hak-hak Sang Pencipta Allah, masih ada kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal datang. Hasan Basri berkata dalam nasihat-nasihatnya, "Wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi. Tidaklah datang suatu hari dari hari-hari dunia ini melainkan ia selalu berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru, dan sesungguhnya aku adalah hari yang baru yang sesungguhnya aku akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa-apa yang kalian lakukan padaku." Saya ulangi, kata beliau, tidaklah datang suatu hari dari hari-hari dunia ini melainkan ia akan berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah hari yang baru dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi di hadapan Allah atas apa-apa yang kalian lakukan padaku. Apabila matahari telah terbenam, maka aku akan pergi meninggalkan kalian dan tidak akan pernah kembali hingga hari kiamat. Dan nasihat demi nasihat disampaikan oleh para ulama yang mungkin kalau kita ingin menyebutkan satu persatu tidak akan pernah ada selesainya. Tapi kita ingin menitik beratkan teman-teman, berapa kali kita mengisi tablik akbar dan berapa kali antum hadir? Berapa kali antum beraktivitas sehari-hari, makan, minum, interaksi dalam rumah tangga dengan anak-anak, lingkungan? Berapa kali cobaan-cobaan yang kita lalui dan berapa banyak nikmat yang sudah kita lalui? Semua itu akan ada garis akhirnya. Dan beruntunglah sekali lagi orang-orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang telah berhasil mengukir hidupnya dengan kebaikan adalah orang-orang yang telah meninggal dunia dan sudah tercatat dalam buku-buku sejarah kalau memang mereka telah mengukir semua dengan kebaikan. Dan manusia yang paling baik dari umat Muhammad SAW adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Orang-orang yang hidup bersama baginda Nabi SAW, melihat beliau menjabat tangannya, menjadi iparnya, menjadi mertuahnya, menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu, fikiran, ide-idenya, hartanya untuk baginda Nabi SAW. Orang-orang yang turun ayat-ayat Al-Quran pada mereka, mengukir dan menceritakan kisah salah seorang di antara mereka
sudah cukup mendongkrak iman kita dan membuat kita jauh lebih baik. Bagaimana kalau kita hidup menjadi orang-orang ini yang sudah luar biasa? Dan Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita, kalau kalian ingin belajar dari seseorang, belajarlah dari orang-orang yang telah wafat, maksudnya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, yang sudah jelas mereka meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Dan ini tentu faktor utama kenapa kita mempelajari kisah para sahabat dan terus berulang. Kisah-kisah sahabat ini Allahu alam, Allah izinkan kita sampai kapan membahasnya. Tapi harusnya kita menyadari teman-teman sekalian, kalau kita mempelajari kisah-kisah dan biografi mereka untuk mengambil pelajaran dan diterapkan dalam kehidupan. Majelis ilmu berfungsi untuk mengubah seseorang dan mendongkraknya menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Kalau itu tidak bisa terjadi, maka rugilah orang itu. Karena luar biasa, majelis ilmu harus bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Dan nasihat saya untuk para ikhwat terutama yang baru belajar dan akhwat, lebih rajin belajar dan sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Bukan dengan sibuk qila dan qal, perkataan siapa, perkataan orang ini atau menghakimi orang itu dan orang ini. Tidak ada manfaatnya dalam kehidupan dia, hanya menyiapkan musuh-musuh pada hari kiamat. Karena waktu berlalu dan kalau sudah lewat tidak bisa kita perbaikin. Yang kita bisa lakukan hanya bertaubat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan kebaikan. Karena orang yang sedang kita bicarakan pun belum tentu kita lebih baik darinya. Mungkin kita akan lebih buruk dan lebih banyak kekurangan-kekurangan. Salah satu hal yang paling mendasar di dalam hal agama kita ini dan kebahagiaan bagi seorang muslim adalah semuanya diatur dalam agama kita. Semuanya diatur. Berhubungan dengan Sang Pencipta Allah atau berhubungan dengan para makhluk. Dan Islam betul-betul mengajarkan dengan sempurna. Di antaranya adalah hubungan sesama manusia. Dan ini juga sangat berpengaruh dalam mempertahankan iman kita. Misal dalam persahabatan atau persaudaraan, sangat kental sekali Islam mengajarkan masalah itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Zukhruf ayat 67 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman karib, sahabat-sahabat, teman bergaul, pada hari kiamat nanti akan bermusuh-musuhan satu sama yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang mukmin dipandu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri teman-teman sekalian eksklusif, kita akan kesulitan. Tapi kalau kita punya komunitas, maka berpengaruh. Kita jalan sendirian dengan penampilan kita yang islami misalnya, baik laki-laki ataupun perempuan, beda dengan kalau kita sedang berjalan dengan 2-3 orang yang mirip dengan kita. Atau 10 orang, atau 100 orang. Makin banyak komunitas, maka makin kuat komunitas itu, maka akan baik dan kuat iman seseorang. Di dalam Islam sangat ditekankan masalah menjaga hubungan, terutama dengan sesama muslim. Bagaimana dia menjalin hubungan yang baik dengan dia. Ada yang dijadikan sahabat karib, ada yang dijadikan orang-orang yang harus dijalin ukhuwah secara global. Sehingga tidak memusuhi mereka, tidak memasukkan rasa benci dan dendam dalam hati kita. Seorang muslim saudara kita yang harusnya kita jaga hubungan dengannya. Dan jangan sampai dirusak, ditutupi aibnya, dinasihati kalau dia salah, diluruskan kesalahannya, dibantu kalau dia butuh bantuan. Ada seorang sahabat yang masyhur dalam hadis yang sahih disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah duduk bersama Nabi SAW lalu beliau bersabda, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Masuk sekarang sebentar lagi dari pintu ini seseorang ahli surga. Maka kemudian mata sahabat semua tertuju ke pintu tersebut, lalu kemudian masuklah seseorang dari orang Ansar di situ. Air wudunya dalam riwayat ini dikatakan menetesi jenggotnya karena baru habis selesai wudu. Dia menenteng sepasang sendal dengan tangan kirinya. Lalu sahabat tidak ada yang tanya. Esok harinya Nabi SAW ulangi lagi. Hari ketiga Nabi SAW ulangi lagi. Dan orang yang sama selalu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sahabat tidak melihat orang ini aktif setiap saat. Semua kegiatan agama yang rame-rame diikuti. Tapi yang butuh Jumat, sholat 5 waktu, jihad, hadir. Tapi umumnya terbatas.
Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, aku ingin mengetahui orang ini. Lalu aku datang ke rumahnya lalu mengatakan, aku ingin menjadi tamu di rumahmu. Lalu aku pun tinggal selama 3 hari di rumahnya, mengikuti apapun aktivitasnya. Maka saya mengatakan, tidak ada sesuatu yang istimewa dari orang ini. Semuanya dikerjakan, apa yang dikerjakan aku sudah kerjakan. Kenapa Rasulullah SAW menjamin buatnya surga? Setelah hari ketiga maka aku pun berkata, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, sesungguhnya aku datang bertamu di rumahmu bukan karena butuh makanan dan minuman, bukan butuh untuk jadi tamu, tapi aku telah mendengarkan 3 hari Nabi SAW ulangi jaminan surga untukmu. Apa yang kamu lakukan? Kata orang tersebut, saya tidak seperti yang kau lihat, saya apa adanya. Artinya sholat malam pun bukan malam suntuk, tapi sepertiga malam. Sholat 5 waktu on time iya, tapi tidak ada secara khusus ibadah-ibadah, misal mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam sehari, tidak juga. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, saya pun ingin keluar, lalu orang itu panggil saya dan dia mengatakan kalimat. Kata Abdullah bin Amr bin As, ketika aku hendak pulang, ia pun memanggilku lalu berkata, tidak ada selain apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak memendam kebencian kepada seorang pun dari kaum muslimin, dan aku tidak menyimpan dengki kepada seseorang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Hatiku selalu bersih. Gak ada muslim yang aku musuhi. Selalu aku menganggap dia saudaraku, ada salah aku nasihatin, ada kebenaran aku dukung, dia butuh bantuan aku bantu. Dan tidak ada sama sekali rasa iri kalau dia punya kelebihan apapun, ataupun dia punya kekurangan sehingga aku sebarkan aib tersebut. Maka kata Abdullah, inilah yang membuatmu mencapai derajat yang sulit kami jangkau. Yang sulit kami jangkau. Semua ini teman-teman sekalian adalah muqaddimah, pembukaan dari tokoh sahabat yang kita bahas. Sahabat yang kita bahas ini adalah tokoh yang luar biasa bernama Sa'ad bin Rabi Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia yang sangat menonjol di poin ukhuwahnya, persaudaraannya sesama muslim yang mungkin tidak akan pernah terjadi, mungkin tidak akan pernah terjadi bagi setiap muslim sampai menjelang hari kiamat nanti. Karena di zaman sahabat saja, walaupun diketahui kisahnya beliau, belum pernah dinukil kepada kita, ada sahabat yang lain melakukan hal yang sama. Karena simbol ukhuwah, persaudaraan dalam Islam ini luar biasa dari Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, sebagaimana nanti akan kita dengarkan kisahnya. Tentu ada 2 hal yang menonjol, yang masalah ukhuwah Islami dan juga beliau mati syahid dan mencintai jihad. Tapi jihad ini umumnya banyak sahabat yang mengerjakan. Tapi dalam ukhuwah dan pengorbanan dalam ukhuwah dan keikhlasan ini yang luar biasa. Sa'ad bin Rabi ini, saudaraku seiman, adalah seorang tokoh Khazraj. Awal mula dia menjadi tokoh masyarakat di situ gara-gara ayahnya Rabi melihat orang-orang Yahudi suka menghina orang-orang Arab di Madinah. Kemudian karena mereka dianggap orang bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka ayahnya Rabi pun mengutusnya untuk belajar. Belajar tulis, belajar baca gitu. Dan itu juga didukung oleh ibunya sendiri. Ayahnya bernama Rabi bin Amr dan ibunya Hazila bintu Inabah juga mendukung masalah itu. Akhirnya karena dia bisa baca dan tulis, dia menjadi tokoh masyarakat. Saat ini memiliki istri yang bernama Amrah binti Hizam, dan juga Allah mengaruniai anak-anak, beberapa orang anak, terutama anak perempuan, dan yang paling masyhur adalah Jamilah yang dinikahi oleh Zaid bin Thabit. Tentu ada juga Amrah dan ada beberapa nama-nama anak Sa'ad radhiyallahu anhu, tapi yang paling menonjol 2 orang, Jamilah dan Amrah ini. Sa'ad bin Rabi, teman-teman sekalian, awal masuk Islamnya baginda Nabi SAW di Mekah, setiap saat mendakwahi orang-orang Mekah, tapi penolakan terjadi. Dari sekian ratus ribu penduduk Mekah, yang masuk Islam dalam 13 tahun hanya 153 orang saja. Itu pun 80 sekian tinggal di Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, sebagaimana sudah kita ceritakan di kisah Ja'far sebelum ini. Kemudian sekitar 70 orang ada di Mekah.
Maka Nabi SAW coba mengekspansi dakwanya. Di antara yang Nabi SAW lakukan adalah memaksimalkan dakwah di musim haji. Tepatnya pada saat itu di wilayah Aqabah. Sekarang ada dikenal dengan Jumrah Aqabah, melontar Aqabah. Jemaah haji paling banyak berkumpul di Jumrah Aqabah karena dari bagian jumrah ini yang paling banyak dilontari batu sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam adalah Jumrah Aqabah. Karena di hari pertama, hari Nahar, hari Idul Adha, kaum muslimin diperintahkan Jumrah Aqabah. Kemudian di hari Tasyrik 11, 12, 13 juga dianjurkan melontar Aqabah, Wusta dan Sughra. Tapi Aqabah kena juga 3 hari tersebut. Berarti Aqabah salah satu jumrah atau satu-satunya jumrah dari 3 jumrah tersebut yang 4 kali kaum muslimin atau orang haji sedang melontar batu. Nabi SAW sering menunggu di Aqabah. Sampai akhirnya bertemu dengan beberapa orang dari Madinah. Lalu Nabi SAW bertanya, dari mana kalian? Mereka bilang, kami dari Madinah. Dari suku mana tepatnya? Kata mereka, dari Khazraj. Khazraj salah satu dari 2 suku yang akan nanti diberikan julukan setelah Islam Ansar. Khazraj dan Aus. Ya. Ini dari suku Khazraj. Maka Nabi SAW mengatakan, sekutu Yahudi. Karena memang mereka bersekutu sama orang-orang Yahudi di Madinah. Kata mereka benar. Kata Nabi SAW, maukah kalian duduk sebentar mendengarkan dari aku? Apa yang aku miliki? Maka mereka mengatakan, baiklah. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan tentang masalah Islam. Berapa waktu? Allahu a'lam. Tapi yang dijelaskan Nabi SAW duduk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan Islam kepada mereka. Sampai akhirnya sebelum mereka bubar dari majlis Nabi SAW, mereka sempat mengatakan, wahai Khazraj, satu sama lain berkata, kalian tahu orang-orang Yahudi di Madinah telah menceritakan akan keluar Nabi terakhir. Dan ini adalah hari-hari keluarnya. Ciri-cirinya termasuk keluar dari wilayah Mekah. Dan orang-orang Yahudi sudah sering mengancam kita, mengatakan kalau nanti Nabi itu keluar, dia akan hijrah ke kota Madinah ini dan kami termasuk orang yang beriman padanya. Dan kalau kami sudah beriman, kami akan membunuh kalian, hai kaum Khazraj dan Auf. Sebagaimana sebagaimana terjadi perang antara Ad dan Iram. Artinya pembantaian massal. Maka mereka bilang, inilah Nabi yang dimaksudkan. Sebelum Yahudi mendahului kita, kita masuk Islam dulu. Maka mereka pun mengikrarkan syahadat pada saat itu di hadapan Nabi SAW. Setelah itu, tahun berikutnya, setelah 1 tahun, Nabi SAW ditemui oleh 12 orang Ansar. Lalu kemudian mereka coba untuk membaiat Nabi SAW. Nabi SAW membaiat kaum wanita mereka supaya tidak berzina, tidak mencuri, tidak segala macam. Membaiat kaum laki-laki agar mereka tidak membuat kemusyrikan dan berpegang teguh pada agama. Sampai akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, utuslah seseorang bersama kami supaya kami belajar Islam. Maka datanglah pada saat itu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang mati syahid di perang Uhud, dan sudah kita ceritakan kisahnya orang ini yang mulia, menjadi dai Nabi SAW di Madinah. Maka Mus'ab pun duduk berdakwah dan tidak ada satu rumah pun dari Ansar kecuali berhasil dimasuk Islamkan. Pada saat dia lagi berdakwah, tiba tahun depan di musim haji lagi, Nabi SAW pada saat itu meminta agar utusan Ansar datang lagi, utusan dari Khazraj dan Aus datang lagi. Karena Mus'ab sudah mengirim informasi kalau tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali sudah membicarakan Anda ya Rasulullah, dan mereka sudah masuk Islam. Dan pada saat itu masuk Islam tokoh-tokoh Ansar seperti Mus'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, dan juga termasuk Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mereka masuk Islam, maka Nabi SAW minta pertemuan, terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Tadi ada Bai'at Aqabah yang pertama. Jadi sudah 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama masuk Islamnya mereka secara umum. Tahun depannya datang Bai'at Aqabah pertama. Bai'at artinya janji setia. Mereka menyebutkan kalau mereka tidak akan meninggalkan Islam, mereka akan patuh dengan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bai'at yang kedua termasuk yang datang adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in, tokoh kita ini. Bertemulah dia dengan Nabi SAW dan dia sangat rindu ingin melihat Nabi SAW. Dan begitu melihat
Dan katakan dalam banyak buku masuklah cinta dalam hatinya. Dan dia sudah bertekad untuk menjalankan semua perintah Nabi SAW tanpa memilah-milahnya. Dan dia sudah berazam untuk mengerjakan ibadah yang sedang diperintahkan itu menjadi orang yang maksimal atau orang yang nomor satu dalam ibadah-ibadah itu. Setelah berpisah dengan Nabi SAW, tahun depannya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ada panggilan untuk hijrah. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga panggilan dari masyarakat Madinah untuk hijrah. Sebelum mereka bubar, Sa'ad ibn Rabi, Sa'ad ibn Mu'ad dari 12 orang utusan Ansar berkata, ya Rasulullah, berikanlah baiat pada kami. Kata Nabi SAW, saya membaiat kalian jangan berbuat kemusyrikan, sholatlah, apalah, segala macam perintah agama diperintahkan. Kata mereka, bukan itu ya Rasulullah, buat diri anda, karena kami ingin anda datang kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian membelahku dan membela ajaran yang aku bawa ini sebagaimana kalian membela diri kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian, juga harta kalian. Maka mereka mengatakan, apa balasannya ya Rasulullah? Kalau seandainya kami lakukan, apa kami dapatkan? Kata Nabi SAW, surga. Maka serentak orang-orang Madinah pada saat itu termasuk Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu mengikrarkan mengatakan, kami sudah ridho ya Rasulullah. Kami setuju dengan itu. Bela anda melebihi diri kami, keluarga kami, harta kami, anak-anak kami, dengan syarat kami dapat surga, kami sudah setuju ya Rasulullah. Maka dengan itu Nabi SAW sudah dinanti-nanti di Madinah. Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada banyak hal-hal yang terjadi. Tapi pernah saya jelaskan dan saya ulangi lagi teman-teman sekalian, ada 3 hal yang merupakan pondasi negara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini juga menjadi pondasi seseorang di antara kita kalau membuat sebuah lembaga. Apakah itu perusahaan untuk bekerja, apakah itu lembaga pendidikan, yaitu pondasi pertama membangun masjid. Di mana Nabi SAW membangun Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi. 2 masjid sekaligus dibangun dalam satu kota yang kecil. Maka mestinya pertokoan, kantor, yayasan, sekolah, semuanya ada tempat sholatnya. Bahkan Nabi SAW memiliki tempat sholat khusus di rumah beliau alaihissalatu dan begitu juga dinukil dari para nabi-nabi sebelum beliau alaihimussalatu wassalam, mereka punya tempat khusus untuk ibadah. Yang kedua, beliau menjalinkan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Dan ini pondasi dalam mendirikan sebuah negara, keakuratan sebuah negara, lembaga. Bagaimana pendatang baru, pegawai-pegawai baru, itu semuanya dipersaudarakan dengan pegawai lama atau penduduk asli tempat tersebut. Dan itulah yang terjadi. Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kemudian yang ketiga menulis mu'ahadah atau kesepakatan kerjasama dengan orang-orang non-muslim. Waktu itu orang-orang Yahudi. Agar mereka sama-sama membela Madinah, tidak saling mengganggu dan seterusnya. Tapi saksi bahasan kita adalah yang kedua ini. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar karena perbuatan mereka ini. Dalam masalah ukhuwah secara khusus itu luar biasa. Belum pernah ada kaum seperti mereka. Sebelum saya bacakan ayat-ayat berhubungan dengan maksud dan contoh dari tokoh kita ini, perlu kita ketahui ya, masyarakat Madinah memang ini seperti Allah sudah pilih mereka karena baiknya tabiat itu. Sebelum jauh sebelum hijrahnya Nabi SAW, bahkan sebelum lahir Nabi SAW, pernah terjadi peperangan antara masyarakat Yaman dengan masyarakat Madinah pada saat itu. Terjadi peperangan pada saat itu. Dan orang-orang Yaman kaget dengan kebaikan masyarakat Madinah. Apa sebabnya? Pagi hari mereka berperang. Musuh ini saling bunuh-membunuh. Tapi subhanallah, di malam hari, kalau sudah sore menjelang maghrib, begitu sudah selesai peperangan, penduduk Madinah mengeluarkan makanan-makanan dan minuman diberikan kepada musuh mereka. Sampai-sampai orang-orang ini bingung musuhnya. Bagaimana bisa ada masyarakat begitu karam, begitu mulianya. Pagi hari mereka perang, malam hari mereka menawarkan jasa makanan, minuman, bahkan orang-orang yang luka dari pasukan musuh diobati oleh orang asli Madinah. Ini memang sudah tabiat suku ini dari awal. Maka kita lihat setelah masuk Islam dan mereka mengetahui kebenaran saudaraku seiman, luar biasa.
Jadi sulit untuk ditangkap dengan akal sehat pengorbanan mereka. Allah menceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Saya bacakan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar asli Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, suka dengan para pendatang. Ini muslim datang ke Jakarta atau datang di kotanya, walaupun bukan sukunya, pendatang semua dihormati. Cinta dengan orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau para muhajirin. Apapun yang dikasih kepada para muhajirin, mereka berlumba-lumba untuk memberikan itu. Nanti kita akan bahas khusus tentang masalah contoh-contoh ithar namanya. Bagaimana itharnya orang-orang Ansar, dan ithar artinya memaksakan diri untuk memberikan saudaranya muslim sesuatu apapun yang dibutuhkan walaupun dia sendiri butuh dengan itu. Maka Allah mengatakan, dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan apa yang mereka sedang berikan itu, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka pada saat itu Nabi SAW mulai mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan kisah yang paling masyhur dari tokoh kita Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu adalah persaudaraan dia dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu majma'in. Dan ini mungkin bukan lagi kisah asing. Hampir semua muslim kalau memang mempelajari tentang hijrah Nabi SAW tidak asing dengan kisah ini. Para alim ulama, para duat kaum muslimin, mereka pasti menyampaikan tentang kisah persaudaraan yang mulia. Banyak sahabat yang bersaudara, tapi yang paling menonjol diangkat kisah ini, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Nabi SAW menunjuk kondisi para muhajirin, siapa di antara mereka yang tadinya kaya di Mekah, dipersaudarakan juga dengan orang kaya di Madinah. Maka di antaranya Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya di Mekah. Luar biasa kekayaan di Mekah. Bahkan dikatakan Abdurrahman bin Auf adalah saingan Abu Bakar, saingan Utsman bin Affan dalam kekayaan di Mekah. Luar biasa kekayaannya. Tapi pada saat hijrah, istrinya nggak mau masuk Islam, anak-anaknya juga ditinggal semua di Mekah, kemudian hartanya diambil semua oleh orang Quraisy. Hijrah dengan baju di badan. Tiba di Madinah, Nabi SAW langsung tunjuk, hai Abdurrahman, kau saya persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Begitu mendengar kalimat tersebut, Sa'ad meneteskan air mata. Dan kalimat pertama yang keluar dari lisan Sa'ad bin Rabi', saya ulang-ulangin kisah ini, saya baca sampai tidak sengaja netesin air mata. Mungkin karena sering kita dengar, tapi begitu kita renungin baik-baik, dan saya bayangkan kalau saya di posisi beliau, begitu luar biasanya hatinya bersih, dan bagaimana dia bisa lakukan itu. Maka kalimat pertama Sa'ad mengatakan, hai Abdurrahman, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kita karena Allah. Maka sebagai bukti cintaku padamu, yang paling pertama penawarannya, aku adalah orang terkaya di Madinah yang memiliki kebun kurma terbesar dan terluas. Maka mulai sekarang, hari ini, detik ini aku bagi dua. Bayangkan teman-teman, saya coba duduk merenungi, misal kita punya dua perusahaan atau satu perusahaan deh, asetnya misalnya 10 miliar. Antum bisa nggak kira-kira? Orang datang, muhajir datang ke kita tahu orang muslim terkucil di Syria kah, di Palestina kah, datang ke Indonesia, kemudian kita persaudarakan diri kita dengan dia karena Allah, setengah saham perusahaan kasih ke dia. Ini bukan hal yang ringan. Sekarang saya tanya, nggak usah hal yang terlalu besar perusahaan. Kalau antum lapar, punya satu roti, lagi pengen makan, ada orang minta, kasih nggak? Hah? Ngaku saja nggak apa-apa. Masih mikir, saya mau kasih, tapi rotinya manis kesukaan saya nih. Saya lagi mau makan.
Sembunyi di bawah ketiaknya makan. Roti. Antum lagi naik motor, ada orang butuh, mau diantar. Atau punya mobil, atau mungkin ada orang mau numpang di rumah jadi tamu. Pernah berpikir nggak teman-teman sekalian, ini bukan main-main ya, ini bukan penawaran biasa. Sa'd bin Rabi mengatakan, kebun kurma ini teman-teman, kalau orang di Saudi, di Timur Tengah, dihitung orang kaya, itu bukan karena punya mobil Mercedes sekian banyak, atau Ferrari, atau yang jenisnya lah. Tapi orang yang punya kebun kurma itu baru orang kaya. Dia punya kebun kurma setengah Madinah ini paling besar dia punya. Setengahnya dikasih, ambil setengah punya kamu. Setengah saham perusahaanku ambil. Itu bukan hal yang ringan itu. Kita punya baju kecil saja, satu lemari, ada muhajir datang, setengahnya tanpa kita pilih ya. Ini setengah, ini baju lemari saya, setengahnya buat kamu. Pilih sendiri. Kira-kira bisa nggak antum lakukan? Bukan kita yang pilih ya, yang tua-tua disendiriin nggak. Suruh dia yang pilih. Ini karena orang datang ke Jakarta nggak ngerti apa-apa, baik kita bersaudara karena Allah, ini setengah lemari buat kamu. Atau satu rumah, bagi dua deh rumah ini. Kita sekat, sekarang kamu di sebelah, saya di sebelah. Dan sekian banyak contoh. Saya coba merenungi lebih dalam teman-teman, setengah, bukan setengah, misalnya punya 10 kebun, satu kebun dibagi dua, enggak. Ini semua digabung, setengah Madinah bagi dua langsung. Langsung punya kamu. Lebih pada itu. Saya merenungi ini ya teman-teman. Coba bayangkan ya. Dan ini berat sekali. Dan dia mengatakan, ini baru, belum kenal Abdurrahman ini. Belum tahu Abdurrahman ini siapa. Orang baru Rasulullah SAW bersaudarakan. Bukan hal yang ringan ini. Dia mengatakan, dan saya punya 2 orang istri. Lihat salah satunya yang paling menarik buat kamu. Bukan, sebentar ya, saya cari yang tua mana, saya ceraikan. Saya punya 2 orang istri, itu riwayat sahih. Ya. Lihat salah satunya, saya keluarkan 2 kamu lihat yang mana kamu suka, sebut, saya ceraikan. Ini istri teman-teman, bukan hal yang ringan ini. Ya. Teman tidur, orang laki-laki kalau sudah punya hubungan biologis dengan seorang perempuan, apalagi halal, kecemburuannya memuncak gitu. Orang dilihat saya sama laki-laki lain sudah melotot. Ini gimana caranya menawarkan ke temannya, lihat salah satunya yang kau suka mana, selesai setelah iddah nikahi. Saya coba ulangi lagi kisah ini, saya baca lagi, saya renung lagi. Berat luar biasa ini. Mungkin kalau seorang sahabat yang sudah lama kita kenal, masih ada celah. Ini baru ketemu. Belum pernah ketemu sebelumnya. Lihat bagaimana ukhuwah yang luar biasa gitu. Berapa banyak orang-orang teman-teman sekarang keluar masjid kita tahu sendalnya putus. Pernah antum kasih sendal? Nah, tawarkan, ini sendal pakai aja. Pura-pura nggak lihat putus sendalnya. Hah? Contoh. Antum antri di kamar mandi, ada orang mau masuk duluan. Pernah? Coba hal-hal yang kecil. Pertemukan itu dengan perilaku saat ini. Saya duduk merenung terus terang, ini gimana bisa dilakukan oleh beliau ya. Di zaman itu ya, bukan lahir dalam keadaan Islam ini, mu'allaf ini, baru masuk Islam. Baru masuk Islam 2-3 tahun gitu kan. Plus lagi Abdurrahman tidak dikenal. Hanya untuk membuktikan, memang saya cinta karena Allah ini. Begitu luar biasanya. Dan ini perbuatan yang luar biasa dan ini yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dari surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengorbankan diri mereka walaupun mereka butuh itu. Walaupun mereka butuh. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat, mengatakan bahwasanya saat serius dengan itu, bukan main-main, bukan cuma basa-basi. Ada kan orang begitu ya, gak apa-apa nginap di rumah saya, tapi dalam hatinya mudah-mudahan dia gak mau. Hah? Kan mungkin ada orang begitu mungkin ya. Atau ini pakai aja, oh mudah-mudahan dia nggak mau nih ya, batal mudah-mudahan, apalah. Ini enggak, memang nggak main-main, betul-betul luar biasa nih. Serius, Abdurrahman mau dikasih langsung. Selesai nih, diiklankan. Tapi Abdurrahman juga tentu orang-orang yang luar biasa imannya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang luar biasa. Dia bahkan mengatakan, tentu saja ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada saya mengucapkan semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu.
Semoga makin banyak berkahnya, makin memuaskan kamu. Harta yang kamu kasih tadi, semoga Allah berkahi. Juga keluargamu, istrimu, semoga lebih bahagia dengan kamu lagi. Aku tidak butuh keduanya. Tunjukkan saja pasar, saya mau dagang. Lalu saat memenuhi, ditunjukkan pasar. Dalam 2 minggu saja Abdurrahman bin Auf masuk pasar dagang, tiba-tiba datang ke masjid Nabi SAW, lalu kemudian udah pakai baju bagus dan ada warna kekuning-kuningan. Di zaman itu minyak wangi yang wangi itu warnanya kuning, gitu kan? Warna kekuning-kuningan. Maka pada saat itu, ya, Nabi SAW lihat ini biasanya tanda orang baru menikah. Kata Nabi SAW, wahai Abdurrahman, apa yang terjadi denganmu? Dia mengatakan, aku sudah menikahi seorang wanita Ansar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih sebagai maharnya? Dia bilang emas, ukurannya seperti biji kurma. Kata Nabi SAW, awlim walau bisyat, iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana luar biasa perbuatan Sa'ad. Dan ternyata ini, walaupun Sa'ad yang paling menonjol, juga ini menyebar di seluruh Ansar. Hampir seluruh Ansar sama. Bahkan mereka teman-teman sekalian di Madinah, mereka seperti saling berlomba. Ini kalau ada orang muhajir, ditawarkan ke rumah. Ternyata ada 3 orang yang ditawarkan. Kamu tinggal di rumah saya. Ini bukan bertamu 2-3 hari ya. Selama mereka hidup di Madinah, menikah di Madinah, tinggal di rumah saya. Sampai anak cucunya silahkan. Maka nanti kita akan bahas kisah-kisah teman-teman luar biasa. Nggak masuk di akal bagaimana itharnya orang-orang Ansar. Nanti kita bahas di masalah durus wal ibar, di pelajaran-pelajaran, luar biasa. Tapi ini menyebar, di antaranya ada 1 orang, kata Nabi SAW, ini muhajir, siapa yang mau jadikan sebagai tamunya? Ada 1 sahabat dari Ansar, miskin sekali. Keadaannya miskin, langsung angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bawa ke rumahmu. Ini sekarang bukan bertamu sehari 2 hari sekali lagi ya. Semua muhajir yang tiba di Madinah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang Ansar menjamu mereka di rumah. Jadi bagian dari keluarganya, tinggal di rumahnya. Maka pergilah ke rumah tersebut, kemudian dia tanya istrinya, kita punya tamu dari muhajir, ada makanan enggak? Enggak ada makanan. Tinggal ada makanan buat anak kita masih bayi, kecil, makanan bayi. Gandum yang dihaluskan, kasih air sedikit. Kata dia, baiklah, naik kamu sama anak-anak di lantai 2 rumah, ya. Kemudian matikan, padamkan. Waktu itu ada penerangan dengan sumbu, padamkan supaya tamu tahu kita tidur, buatkan makanan itu. Dibuatlah makanan tersebut, kemudian dihidangkan. Lalu dia bilang, orang ini bilang, saya mau istirahat. Silahkan kamu nikmati makan, ini tempat tidur kamu, anggap rumah sendiri. Lalu kemudian ditinggal, dia sama istrinya sama anaknya kelaparan di atas. Karena kelaparan semalam suntuk nggak bisa tidur nih. Semalam suntuk nggak bisa tidur. Lalu besok pagi mereka bertemu dengan Nabi SAW. Sholat subuh nih si Ansar ini. Nabi SAW senyum kepada dia. Lalu dia mengatakan, kenapa ya Rasulullah anda tersenyum? Kata Nabi SAW, dahikallahu laylah au ajibah min fa'alikuma. Sesungguhnya Allah tertawa dan takjub dengan perbuatan kalian berdua. Maksudnya suami istri. Allah tahu kalian tadi malam kelaparan, kalian sengaja matikan lampu supaya tamu tidak malu untuk makan. Seperti itu luar biasa menyebarnya kebaikan-kebaikan mereka di Madinah. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, itu nanti kita akan bahas panjang lebar dalam masalah durus wal ibar, pelajaran-pelajaran ya, dan manaqibnya beliau. Saya masih baca secara umum dulu. Juga Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam selain masalah ukhuwah, menonjol dalam masalah semua permintaan Nabi SAW. Sedekah selalu juga di nomor 1, maju untuk memberikan bersama dengan Abu Bakar dan Umar, serta sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dalam masalah jihad, luar biasa. Kiprahnya luar biasa gitu. Sampai pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau. Waktu Amrah binti Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in, ini anak perempuannya yang masyhur, datang bertamu ke rumah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun dalam riwayat ini dikatakan menyiapkan ya, tempat duduk untuk Amrah, masuk. Tapi di situ tentu ada orang-orang. Maka Umar pun masuk di rumah, pamit. Kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Umar, telah datang wanita
yang ayahnya lebih baik daripada aku dan kamu. Maka hormatilah dia. Kata Umar, siapa itu wahai Khalifah Rasulullah? Siapa yang anda maksudkan? Kata Abu Bakar, Amrah binti Sa'ad bin Rabi. Ini anaknya Sa'ad bin Rabi. Dia jelas lebih baik daripada aku dan kamu. Karena dia telah meninggal dan mati syahid serta menuju ke surga. Sementara aku sama kamu masih belum menuju ke sana. Dia masih hidup. Ini tentu bentuk tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya di sini pujian Abu Bakar pun kepada Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam banyak peperangan dia hadir seperti perang Badar, hadir di perang pengusiran suku Nadhir. Kemudian banyak peperangan sampai puncaknya perang Uhud, barulah dia meninggal mati syahid pada saat itu. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu mendengarkan banyak sekali riwayat berhubungan dengan masalah jihad dan dia sangat merindukan itu. Bagaimana dia bisa mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat perang Uhud dia sudah bertekad tidak akan pernah mau kembali dalam keadaan hidup. Sudah niat untuk mati syahid pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setelah dia membunuh seorang kafir bernama Rifa'ah bin Abi Rifa'ah, maka dia pun akhirnya sempat diserang dan dikeroyoki oleh rame-rame orang-orang Quraisy sampai tidak tertinggal satupun sisi di tubuhnya kecuali sudah ada sabetan pedang. Dalam beberapa riwayat dikatakan ditemukan 70 sabetan pedang dan hantaman tombak di tubuh Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pada saat selesai perang Uhud karena melihat memang keadaannya pada saat itu kaum muslimin terdesak dan banyak yang terpukul, ya, terbunuh maksudnya. Di antaranya Sa'ad radhiyallahu anhu jatuh dan seluruh tubuhnya sebagian athar menyebutkan dari kepalanya keluar darah, netes darah, tinggal nafas-nafas terakhir. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian pada saat sudah dikumpulkan jenazah-jenazah muslimin, lalu disuruh sebar di kancah peperangan Uhud, suruh tarik, cari. Nabi SAW pesan khusus, siapa yang bisa mencarikan untuk saya Sa'ad bin Rabi? Khusus dicari oleh Nabi SAW. Maka kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, aku pun mengatakan aku ya Rasulullah. Maka aku pun mencari di antara jenazah-jenazah dan akhirnya aku menemukan Sa'ad bin Rabi berada di korban-korban yang jatuh. Di tubuhnya terdapat 70 luka antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan ada pula tusukan atau anak-anak panah yang melengket di tubuhnya. Aku berkata kepadanya, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Beliau bertanya kepadaku, katakan kepadaku, bagaimana kabarmu? Maka Sa'ad menjawab, salamkan balik kepada Rasulullah SAW dan katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sungguhnya aku Sa'ad mencium aroma surga. Katakan juga kepada orang-orang Ansar kaumku, kalian tidak akan memiliki alasan apapun jika kalian sampai membiarkan Rasulullah SAW tersentuh oleh musuh sekejap mata. Lalu Sa'ad pun menghembuskan nafas terakhir. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, siapa yang berkenan melihat untukku Sa'ad bin Rabi? Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata, aku ya Rasulullah. Maka laki-laki tersebut jalan di antara jasad korban-korban Uhud. Kemudian ia menemukan Sa'ad yang tergeletak tanpa daya kena luka-luka di tubuhnya. Laki-laki itu berkata, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW memintaku untuk melihat apakah engkau termasuk yang masih hidup atau termasuk yang sudah meninggal. Sa'ad berkata sambil nafasnya terengah-engah, jadi sudah nafas-nafas terakhir menghadapi sakaratil maut, aku termasuk yang kedua, maksudnya akan meninggal. Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan juga bahwa Sa'ad berkata, semoga Allah membalas anda. Sampaikan ini kepada Rasulullah SAW, semoga Allah membalas anda wahai Rasulullah dengan sebaik-baik balasan atas jasa-jasa anda kepada kami. Seperti Allah membalas Nabi untuk seluruh umatnya. Sampaikan juga salamku kepada kaumku secara khusus. Katakan kepada mereka bahwa Sa'ad berkata kepada kalian, tidak ada alasan bagi kalian di sisi Allah jika Nabi kalian tidak selamat, sedangkan diri kalian masih bisa berkedip. Dalam riwayat ini dikatakan, kelopak mata kalian masih bisa bergerak, maka tidak ada alasan kalian untuk bisa
meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sekian banyak riwayat yang menceritakan bagaimana yang sangat masyhur pada saat beliau meninggal mati syahid itu. Tapi yang luar biasa dari sini teman-teman sekalian, bagaimana kata para ulama, pada saat akan menghembuskan nafas terakhir pun dia masih bisa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan dan mewasiatkan pada teman-temannya, bukan dia wasiatkan tolong jaga istri anak saya, tolong bagi warisan saya, karena dia orang kaya, orang terkayanya Madinah. Tapi dia mewasiatkan bahwasanya ingatkan kepada kaumku, tidak akan pernah ada alasan di depan Allah SWT hari kiamat kalau kalian masih bisa berkedip kelopak mata kalian dan kalian memberikan Rasulullah SAW terbunuh ataupun tersakiti oleh musuh. Dan setelah beliau meninggal pun dikatakan turun ayat Al-Quran dalam kehidupannya atau setelah matinya, maaf, yang berhubungan dengan masalah warisan anak perempuannya atau anak-anaknya. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, istri Sa'ad ibn Rabi datang kepada Nabi SAW sambil membawa dua anak perempuannya lalu berkata, wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, ayah mereka terbunuh bersama anda di perang Uhud sebagai syahid. Paman mereka menguasai harta mereka dan tidak menyisakan apapun untuk mereka berdua. Padahal keduanya tidak menikah kecuali dengan harta. Artinya, zaman itu belum turun bab tentang masalah warisan. Jadi waktu itu masih berjalan, walaupun muslimin berjalan hukum jahiliyah dalam masalah warisan. Yaitu kalau ada orang meninggal tidak punya anak laki-laki, maka seluruh hartanya diambil oleh saudaranya. Anak perempuan tidak boleh dapat bagian apa-apa. Maka Nabi SAW bersabda, Allah telah menurunkan ayat untuk memutuskan perkara ini. Kemudian Allah menurunkan ayat warisan. Setelah itu beliau pun menyebutkan, ini tentu ada disebutkan di surah An-Nisa, ya, beberapa ayat berhubungan dengan warisan. Lalu Nabi SAW bersabda, A'ti bintai Sa'din ats-tsulutsain wa a'ti ummahuma ats-tsumun wa ma baqiya fahuwa lak. Berikanlah dua anak perempuan Sa'ad sepertiga, 2/3 harta, ibu mereka 1/8 dan sisanya boleh diambil olehmu, oleh saudaranya maksudnya. Yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Dan juga disebutkan, tentu kitab Tabaqat di jilid 3 halaman 350 dan Imam Tirmidzi menyebutkan di nomor 2093. Dan tentu ini saja penutupan dari kisah Sa'ad yang ditulis dalam buku kita ini, dan kita coba masuk ke poin-poin yang sudah saya susunkan. Di antaranya terdiri dari dua yang sudah biasa, tentu ini ciri khas dari pengajian kita berhubungan dengan sahabat, yaitu manaqib beliau, keutamaan Sa'ad yang bisa disusun dalam poin-poin, dan juga kita akan masuk hal yang lebih besar daripada itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentunya manaqibnya, keutamaan beliau adalah beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum Ansar. Bahkan beliau sempat menjadi salah satu utusan Ansar di Bai'at Aqabah yang kedua. Yang berarti hasil baiat itu diterapkan di Madinah dan beliau juga termasuk orang yang panen pahala. Hukum-hukum Allah yang diterapkan pada saat itu. Yang kedua, beliau termasuk golongan Ansar. Selain dari termasuk orang yang pertama masuk Islam, beliau juga sendiri orang Ansar. Bahkan salah satu dari pimpinan suku Khazraj. Dan akan kita sebutkan nanti keutamaan kaum Ansar karena beliau adalah pimpinan Ansar. Kita akan pisahkan nanti ada keutamaan kaum Ansar dalam syariat kita, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kita akan sebutkan juga nanti contoh-contoh itharnya atau bagaimana mereka memaksakan diri dalam berlaku baik kepada kaum muslimin. Yang ketiga, iman telah masuk dalam hatinya. Dan dia betul-betul menyambut itu dengan kebaikan dan tidak setengah-setengah sehingga Allah menghasilkan buahnya. Dan buah keimanan adalah terlihat bagaimana dalam ukhuwahnya. Yang tadi sudah kita berikan contoh kisah dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu majma'in, dan juga dalam masalah jihadnya. Yang keempat, dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW dari Badr, pengusiran suku Nadir, kemudian sampai terbunuh mati syahid puncaknya di perang Uhud. Dan hampir seluruh sahabat sepakat mengatakan syuhada yang mati di Badr dan Uhud dianggap adalah tokoh-tokoh yang sangat dimuliakan oleh para sahabat. Sampai Abu Bakar dan Umar pun kadang-kadang kalau mengenang syuhada Uhud dan Badr mereka meneteskan air mata.
sambil mengatakan mereka kaum yang telah mendahului kita ke surga dengan sesuatu yang sudah pasti. Karena mereka meninggal mati syahid di zaman Nabi SAW. Dan pada saat mereka mati syahid, Nabi mengatakan, saudara-saudara kalian ini di surga, ada jaminan. Sementara sebagian sahabat, walaupun dijamin masuk surga, mereka meninggal setelah Nabi SAW. Tentu ini partisipasinya di jihad adalah sebuah keutamaan. Yang kelima, mati syahidnya di Uhud. Dan kita sudah sering ulangi tentang masalah keutamaan orang mati syahid. Ya, banyak sekali tentunya. Jasadnya tidak akan dihancurkan oleh tanah, kemudian darahnya akan menetes pada hari kiamat, mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, kemudian tidak akan lagi ada fitnah kubur, tidak ada pertanyaan malaikat, tidak lagi timbangan amal pada hari kiamat, bisa menyelamatkan 70 keluarganya masuk surga tanpa hisab, bisa masuk ke surga tertinggi Firdaus, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, turun ayat Al-Quran tentang masalah warisan setelah dia meninggal, dan itu karena kasusnya. Dan sebagian ulama mengatakan bukan mustahil, ini menandakan bahwasanya dia termasuk orang yang manen pahala dari masalah kasus pembagian warisan tadi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah perkataan Abu Bakar yang sudah saya katakan tadi kepada Umar bin Khattab, bahwasanya ini adalah anak orang yang lebih baik daripada aku dan kamu. Itu adalah Amrah binti Sa'ad bin Rabi'. Lalu Umar berkata, siapa itu wahai utusan, wahai Khalifah Rasulullah? Kata beliau, orang-orang yang sudah mendahului kita ke surga, dan tertinggallah aku dengan kamu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran, dan ini poin yang paling penting dalam bahasan kita. Pelajaran yang pertama dari kisah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu adalah keutamaan kaum Ansar. Keutamaan kaum Ansar penduduk asli Madinah. Dan mereka akan selalu ada teman-teman sampai menjelang hari kiamat nanti. Turun-temurunnya mereka masih ada sampai sekarang. Dan masih dikenal, dan mereka penduduk Madinah masih saling tahu kalau ini dari turunan ini dan turunan itu. Kita bicara masalah keutamaan Ansar beranjak daripada Al-Quran, surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil. مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Orang-orang Yahudi Nasrani tahu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal baginda Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang menyuruh Nabi SAW ini akan menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, juga membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ahli kitab dulu punya banyak masalah, banyak hukum-hukum yang berat bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan datangnya hukum Islam dan hukum Al-Quran. Lalu penutupan ayat ini saksi bahasan kita, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, maksudnya Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan kata para ulama, penutupan ayat ini yang menjadi saksi bahasan. Kalau jelas sekali orang yang beriman kepada Nabi SAW, memuliakan, menolongnya, mengikuti cahaya Al-Quran tanpa ragu adalah orang-orang Ansar. Di antaranya adalah orang-orang Ansar tentunya. Kemudian yang kedua, surah At-Taubah di ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra
alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah kekalkan ayat Al-Quran yang artinya sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Disebutkan secara khusus ansar di sini. Muhajirin itu punya keutamaan. Kita bicara sedang membicarakan keutamaan ansar. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Awal-awal Islam, butuh jihad, butuh pengorbanan harta, butuh keyakinan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Tentu ini tentang kasus perang Tabuk ya. Kenapa dikatakan di awal ayat sini Allah SWT menerima taubat Nabi? Apakah ada kesalahan? Jawabannya di sebelumnya ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau ternyata ada orang-orang munafik yang sempat pamit dengan Nabi SAW untuk tidak ikut perang. Dan Nabi SAW izinkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur, mestinya nggak boleh diizinkan, biarkan saja ikut perang. Jadi ini dianggap ini dibahas dalam ayat tersebut. Kemudian ada juga orang muhajirin dan ansar. Mereka pada saat itu juga sempat ada yang bimbang ikut atau enggak ya di perang Tabuk di musim panas, buah kurma lagi mau berbuah gitu ya. Ada bahasan sendiri dalam masalah perang Tabuk, tapi akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memastikan kekal dalam Al-Qur'an kalau Allah menerima taubat mereka. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hasyr tadi ayat 9 dan ini sudah kita baca tadi, saya langkahi saja. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, Al-Hasyr ini 2 ayat ya. Mungkin kita buka saja surah Al-Hasyrnya. Ayat 9 tadi sudah saya baca tapi ayat 10-nya belum dibaca. Ya, surah nomor 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang Ansar, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, dan mereka Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, maksudnya orang-orang Muhajirin. Dan mereka orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Dikasih rumah, dikasih kuda, dikasih unta, dikasih apa saja, mereka tidak saling cemburu. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang beruntung. Itu sudah kita bacakan. Sekarang kita tambah dengan ayat 10-nya, surah Al-Hasyr. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat 9 Allah memuji Muhajirin dan Ansar, terutama orang-orang Ansar, karena mereka memaksakan diri memberikan berkorban untuk para Muhajirin. Kita yang datang sekarang setelah mereka meninggal diperintahkan oleh Allah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para Muhajirin dan Ansar, kita enggak hidup sesama dengan mereka. Kita ini diajak bicara sama Allah. Mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengekalkan permohonan ampun setiap muslim sampai menjelang hari kiamat untuk orang-orang Ansar. Ya. Karena memang ayat 9-nya tadi menceritakan tentang mereka, lalu ayat 10 memerintahkan kita mendoakan mereka. Juga dalam perang Hunain ada hal yang luar biasa teman-teman sekalian dalam keutamaan Ansar ini. Dalam perang Hunain, kaum Ansar pada saat itu merasa sedih melihat Nabi SAW
membagi-bagikan harta rampasan perang. Nabi SAW berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Abu Sufyan sempat mengatakan juga, berikan juga buat saya, anak saya dikasih lagi, si fulan dikasih, si fulan dikasih. Semuanya muhajir dikasih. Pada saat sudah dikasih semuanya teman-teman sekalian, Sa'ad radhiyallahu anhu, ini di sini yang hadir adalah salah satu pimpinan Ansar, bukan Sa'ad bin Rabi, bukan juga Sa'ad bin Mu'adz, ya. Ada lagi yang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Sa'ad bin Ubadah namanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar punya beban dalam jiwa mereka. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena Anda membagi-bagikan harta rampasan perang untuk semua orang. Sampai ada di antara mereka, ya Rasulullah, yang berkata, sungguh Rasulullah SAW sudah melupakan kita. Setelah bertemu dengan sukunya orang Quraisy, kemudian berhasil merebut Mekah, pasukan intinya pasukan Ansar, gitu kan? Lalu kemudian beliau membagi-bagi harta rampasan perang merupakan kami. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad bin Ubadah, ini juga pimpinan setelah Sa'ad bin Rabi dan Sa'ad bin Mu'adz mati syahid. Radhiyallahu anhu ajma'in, Sa'ad bin Rabi meninggal mati syahid di perang Uhud, Sa'ad bin Mu'adz meninggal di perang Bani Quraidah, setelah perang Bani Quraidah, dan ini Sa'ad bin Ubadah pengganti mereka. Maka dikatakan, kata Nabi SAW, apakah sudah sampai pada tingkat itu? Kata Sa'ad, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Sa'ad bin Ubadah mengatakan, aku bagian dari kaumku ya Rasulullah. Aku nggak tahu mau jawab apa. Mereka merasa begitu, aku juga merasa begitu. Kami butuh jawaban. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua orang Ansar. Tapi tidak boleh ada yang ikut selain mereka. Dikumpulkanlah. Setelah mereka semua berkumpul, Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Ansar, telah sampai kepadaku berita tentang pernyataan kalian. Maksudnya pernyataan kalian, Nabi SAW sudah tahu. Kalian mengatakan setelah Mekah dibebaskan, di perang Hunain juga menang lawan suku Hawazim, banyak harta rampasan perang, dibagi-bagiin untuk orang, kita nggak dikasih, kita sudah dilupain dan seterusnya. Sudah sampai kepadaku. Wahai Ansar, aku ingin menyampaikan, bukankah kalian ketika aku datang dulu dalam keadaan sesat, sembah berhala, nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Lalu dengan aku datang, Allah memberikan kalian hidayah melalui perantara aku. Lalu orang-orang Ansar tundukkan kepala. Mereka mengatakan, sesungguhnya milik Allah dan Rasulnya lah kemuliaan. Kata Nabi SAW, bukankah ketika itu kalian masih bermusuh-musuhan? Karena dulu Aus dan Khazraj perang-perangan nih. Dan 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, sengaja membagi diri, membiayai ini dan ini supaya ini perang terus. Jadi mereka selalu merasa aman. Ini salah satu ciri orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka lakukan perbuatan tersebut. Maka kata Nabi SAW, bukankah kalian dulu bermusuh-musuhan, tapi setelah aku datang, nggak ada lagi permusuhan-permusuhan itu. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya milik Allah dan Rasulnya kemuliaan. Lalu kata Nabi SAW, bukankah kalian dulu menderita? Artinya pendapatan pas-pasan. Dan setelah aku datang, Allah membukakan rezeki buat kalian dan kelapangan. Dan memang betul, setelah Nabi SAW datang, makin banyak hasil-hasil kebun kurma mereka. Makin kaya raya Ansar, apalagi setelah apa yang mereka lakukan dengan kaum muhajirin. Maka mereka menjawab juga mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih pemurah dan lebih utama. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, kalian bisa menjawab. Bukankah kalian bisa menjawab? Atau maknanya adalah, kenapa kalian tidak jawab? Kata orang-orang Ansar serentak, apa yang harus kami jawab, wahai utusan Allah? Dan bagaimana kami harus menjawab? Sementara kemuliaan dan juga kepemurahan atau keutamaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, bila kalian mau, tentu kalian bisa menjawab. Anda datang pada kami dalam keadaan didustakan di Mekah. Dan kami benarkan. Anda sebagai orang yang dihinakan, lalu kami bela. Anda datang sebagai orang yang menderita, lalu kami santuni. Maka para Ansar pada saat itu menundukkan kepala mereka, karena mendengarkan bagaimana Nabi SAW sebutkan kebaikan mereka. Sambil mereka menangis dan mereka mengatakan kemuliaan hanya untuk Allah dan Rasulnya.
Rasulullah SAW bersabda mengatakan, wahai Ansar, apakah kalian jengkel dan marah kepadaku dengan tidak menerima sedikit dari harta dunia yang tidak ada artinya? Dengan sedikit itu, aku hendak melunakkan hati kaum yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam. Dan kalian sendiri sudah kuat imannya dan sudah lama masuk Islam. Kalian tidak butuh itu. Wahai Ansar, bagaimana pendapat kalian pada saat orang-orang membawa harta-harta, unta dan kambing, dan kalian membawa pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku pun tidak ambil ghanimah itu. Aku ikut pulang dengan kalian. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang. Demi Allah, atau demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau bukan karena hijrah, maka aku pasti akan menjadi salah seorang dari orang Ansar. Bila orang-orang melewati sebuah lereng dan Ansar melewati lereng yang lain, niscaya aku akan turut di lereng yang dilewati oleh Ansar. Ketahuilah, kalian akan menghadapi banyak cobaan sepeninggalku nanti. Banyak masalah nih. Ya. Karena itu bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Lalu Nabi SAW mendoakan mengatakan, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Ansar, anak-anak Ansar dan seluruh keturunan Ansar. Mendengarkan pernyataan Nabi SAW, maka tidak satu orang pun dari Ansar kecuali mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain imamah mereka. Kemudian mereka nunduk sambil menangis mengatakan, kami rela mendapatkan Allah dan Rasulnya sebagai pembagian jatah kami. Teman-teman sekalian, ini satu contoh yang lain. Betapa beratnya pengorbanan Ansar. Kita bayangkan lagi seperti tadi, kasus Sa'ad bin Rabi. Mungkin yang tadi masih secara individu. Sekarang kita bicara yang lebih luas daripada itu. Kita bicara tentang masalah kita ikut berperang, kemudian kita merupakan pasukan inti, dan pada saat pasukan inti ini sudah memenangkan peperangan karena kekuatan kita, dan di pasukan ada orang-orang yang baru bergabung, ternyata panglima perang memberikan harta rampasan perang kepada mereka di depan mata kita. Kita nggak dapat apa-apa sama sekali, padahal kita pasukan inti. Mungkin pada saat itu terjadi pemberontakan kalau selain sahabat. Tapi orang-orang Ansar subhanallah masih bisa berkata santun dengan Nabi SAW. Dan waktu Nabi SAW tawarkan, mau harta dunia atau aku kembali dengan kalian? Maka mereka pun menangis sambil ridho dengan apa yang Nabi SAW sudah berikan. Padahal depan matanya nih, fulan dapat, sampai waktu itu ada gelar namanya orang yang mendapat seratusan. Karena Nabi SAW memberikan 100 unta, 100 unta, 100 unta. Ini seratusan, banyak. 100 kambing, ya, dikasih 100 ukiyah emas dan perak, banyak di depan mata orang Ansar. Maka ini luar biasa teman-teman, bagaimana mereka bisa menerima itu, dan ini sebuah pujian yang luar biasa bagi kaum Ansar. Tentu keutamaan mereka banyak sekali ya, tapi saya cukupkan dengan itu. Tentunya itu durus dan ibar yang pertama, atau pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama, bagaimana kedudukan orang-orang Ansar, dan perlu kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka punya kedudukan yang luar biasa, dan ayat-ayat tadi yang saya bacakan itu luar biasa. Perlu kita jadikan sebagai suri tauladan. Berkorban untuk saudara muslim adalah sebuah keutamaan. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana seseorang kalau sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan nikmati apa yang sedang Allah perintahkan, dan dia akan kejar sampai akhir hayatnya. Karena tugas saya dan teman-teman sekalian antum di sini adalah istiqomah. Tugas kita itu. Setelah kita tahu kebenaran, udah istiqomah aja di atasnya. Kalau ada was-was syaitan yang mengatakan, oh apakah saya harus begini terus? Apakah sudah cukup begini? Saya sholat 5 waktu, saya pelihara jenggot, saya coba tidak isbal, saya coba pakai jilbab besar, pakai cadar, hadir majlis ilmu, cukupkah seperti ini? Jawabannya iya. Tinggal istiqomah saja. Karena memang sudah begitu sunnah Nabi SAW. Begitu dicontohkan oleh para sahabat. Mereka istiqomah sampai meninggal. Dan terus perbaharui agar kita bisa merasakan nikmatnya iman. Karena iman itu punya kelezatan. Dalilnya surah Al-Hujurat.
Surah nomor 49 ayat 7 sampai ayat 8. Dan ini kita disunnahkan selalu membaca, dijadikan sebagai doa kita. Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 7 sampai ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum وزين في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allah berfirman, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, baik itu bagi Muhajirin dan Ansar dan kita juga sekarang. Ada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Kita seorang muslim, jelas Tuhan kita satu. La ilaha illallah, tidak ada sekutu bersama Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kitab kita satu Al-Quran, Rasulullah SAW juga satu penutup Nabi dan Rasul. Itu kan, agama kita satu. Maka harusnya kita faham, di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW. Pendapat adalah pendapat beliau, alaihi salatu wassalam. Satu-satunya guru dan kiai kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang lain ini adalah penyambung lidah. Kalau ada yang sesuai dengan ajaran beliau maka kita ikuti, tidak sesuai tentu kita tinggalkan. Kata Allah SWT, kalau seandainya kalian mau mengikuti apapun selain daripada utusan atau ajaran Rasulullah SAW, maka kalian akan sesat nantinya, akan menyimpang. Tetapi Allah mencintakan di dalam hati kalian keimanan. Dan Allah bisa menghiasi, kalau kalian mengikuti ajaran Nabi SAW, Allah akan cintakan iman dalam hati dan Allah akan hiasi dalam hati kalian dan Allah akan membuat kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan atau kedurhakaan. Ini termasuk doa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buatlah kami mencintai iman itu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami benci terhadap kekufuran, kemaksiatan dan juga kedurhakaan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Allah mengatakan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, itulah karunia dari Allah dan nikmat yang luas. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 orang yang mutlak merasakan nikmatnya keimanan. Betul-betul dia rasa nikmat sekali dengan keimanan. Sudah enggak ada urusannya dengan masalah dunia ini. Jadi kecil dunia buat dia. Mau fitnah, mau cobaan, mau apa, sakit, semuanya kecil bagi dia. Apa saja dijalankan, yang penting perintah Allah. 3 golongan yang pasti mutlak merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Pada saat dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya. Artinya tidak ada lagi, ya. Mau ayahnya, mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya, Allah dan Rasulnya. Haram, haram, halal, halal. Ini pasti dia akan merasakan kenikmatan iman, karena dia akan berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Pada saat seseorang bisa mencintai saudaranya muslim, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Seperti kasus Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in, ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah ayyakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yakdhifa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini 3 golongan yang merasakan kenikmatan iman. Apapun konsekuensinya, setelah dia masuk Islam, dia tidak akan pernah sama sekali meninggalkan keimanan itu. Pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian adalah keutamaan ukhuwah dalam Islam. Keutamaan ukhuwah dalam Islam. Bagaimana memang ini ditekankan dalam sahabat yang mulia, karena beliau menjadi tokoh nomor 1 dalam masalah ukhuwah ini. Saya akan sebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentunya. Di antaranya ulama mengatakan ukhuwah dalam Islam ini mengalahkan, atau persaudaraan dalam Islam mengalahkan persaudaraan sekandung.
seibu dan seayah. Karena kalau orang yang sekandung dasarnya punya hak. Memang dasarnya punya hak. Dan kita dari kecil sudah tahu kalau ini adalah saudara kita dan dia punya hak. Tetapi ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, orang baru dikenal. Tapi kita sudah bisa berkorban untuknya, ini sebuah hal yang luar biasa. Dan yang paling menonjol dalam masalah ukhuwah adalah ketakwaan. Bagaimana kita memilih teman yang paling bertakwa. Cari di antara teman-teman di majelis ilmu, ya, para orang-orang yang suka dengan agama dan cinta dengan agama ini, yang sangat dekat dengan Allah SWT, yang kita lihat kebaikannya lalu kita menjalin hubungan dengannya. Karena patokannya adalah takwa. Semua muslim ada konsep ukhuwahnya. Lebih jelas lagi begini. Ukhuwah dalam Islam ulama bagi dua. Ada ukhuwah khusus, ada ukhuwah umum. Ukhuwah khusus ini teman-teman kita memilih individual saja. Jadi kita cari siapa orang yang soleh, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya sesama jenis dalam masalah ini kita cari yang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan sesama jenis. Kemudian dia mengatakan pada temannya, aku mencintai kamu karena Allah. Ini ukhuwah khusus. Seperti kasus Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ada ukhuwah umum, semua yang syahadat adalah saudara kita. Jadi banyak hak-hak dia, seperti misalnya kalau dia ucapin salam dijawab, kalau dia sakit dijenguk, kalau dia meninggal diantar jenazahnya, kalau dia mengundang dijawab, ya. Kalau dia bersin dia mengatakan alhamdulillah, dikatakan yarhamkallah, dan seterusnya. Ya. Takwa ini yang merupakan simbol dari ukhuwah itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dari ketakwaan. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling Allah muliakan adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Banyak hadis yang menjelaskan masalah ukhuwah, di antaranya adalah kita bicara ukhuwah umum, ya, ukhuwah umum. Dan juga ukhuwah khusus, ya, itu dua-duanya. Tapi ada beberapa dalil yang berhubungan dengan ukhuwah umum ini lebih banyak kenanya kepada ukhuwah umum, semua muslim saudara. Di antaranya hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang menguatkan satu sama yang lain. Jadi tembok masjid ini tidak akan mungkin kokoh dan bisa berdiri seperti ini kecuali memang disatukan satu sama yang lain. Seperti itulah orang mukmin harus saling menguatkan dan bukan menjatuhkan tentunya. Kemudian juga dalam hadis Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang mukmin dikasih sayang atau kasih sayang di antara mereka, ya, perhatian di antara mereka, wa ta'atufihim, dan lemah lembut di antara mereka, kamathalil jasad, seperti satu badan, idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'iral jasad bis-sahri wal humma. Yang mana kalau ada bagian tubuh yang sakit, maka tentu saja semua tubuh akan merasakan sakitnya dan juga demam. Ada beberapa adab yang harus kita tahu dalam masalah ukhuwah dalam Islam ini teman-teman sekalian. Yang pertama, seseorang harus mencintai muslim melebihi dirinya sendiri. Dan makna mencintai artinya tentu dia menginginkan kebaikan untuknya. Bahkan Nabi SAW memastikan mencintai muslim melebihi diri kita sendiri bagian daripada ibadah. Walaupun kita belum kenal dia. Tapi kalau kita tahu dia muslim, berarti kita mencintai dia melebihi dari diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Ya, jadi apa saja kita suka buat diri kita, maka kita harus dahulukan saudara kita muslim. Apa saja. Tadi saya kasih contoh masalah makanan, antri di kamar mandi, apalah semuanya. Maka seorang muslim punya ciri khas untuk mendahulukan saudaranya. Juga dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, la tahasadu. Jangan kalian saling iri wahai muslimin. Ini lebih pintar, ini lebih gagah, ini lebih cantik, ini lebih kaya, ini. Jangan cemburu. Malah kita gembira saudara kita punya mendapatkan itu. Kata Nabi, la tahasadu. Jangan saling iri. Wala tanajashu.
Dan jangan kalian saling berbentak-bentakan, bantah-bantahan. Ya, saudara muslim kita nasihati, dia mau dengar alhamdulillah, tidak dengar tinggalkan saja. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru, jangan saling berjauhan. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua saudara-saudara atau hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini poin pertama dalam masalah adab ukhuwah. Kita harus mencintai seorang muslim melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mengucapkan salam kepadanya. Memulainya lebih baik. Atau menjawab salamnya kalau dia mengucapkan salam. Menjenguknya kalau dia sakit. Mengantar jenazahnya. Kenal atau tidak kenalin. Ya, bisa masuk dalamnya. Kemudian menjawab undangannya dan juga mengatakan yarhamkallah bagi laki-laki dan yarhamkillah bagi perempuan kalau dia bersin dan mengatakan alhamdulillah. Kemudian juga memberinya nasihat. Semua itu terangkum dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hakul muslimi ala muslimi khams. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Raddus salam, menjawab salamnya atau mengucapkan salam kepadanya. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengantar jenazahnya. Wa ijabatud da'wa, dan menjawab undangannya. Wa tashmitul atish, dan mendoakan orang yang sedang bersin kalau dia mengatakan alhamdulillah dengan kita mengatakan yarhamkillah kalau perempuan dan yarhamkallah kalau laki-laki. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, udul maridha, junguklah orang-orang sakit, kenal atau tidak kenal. Wa at'imul ja'i', dan berikanlah makan orang-orang lapar. Wa fukkul 'ani atau al-asir, artinya bebaskanlah orang-orang yang tertawan. Kemudian sabda Nabi SAW juga yang sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hakul muslim ala muslim khams. Ya ini sudah kita sebutkan tadi. Adalah hadis Bukhari dan hadis Imam Ahmad juga disebutkan, idastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian diminta nasihat oleh saudaranya atau dia butuh nasihat, maka nasihatilah. Itu yang kedua. Bagaimana dia menjawab salamnya, menjenguknya kalau sakit, mengantar jenazah dan seterusnya. Yang ketiga, memenangkannya dan menolongnya. Dan tidak boleh menzaliminya, juga tidak boleh merendahkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu muslim dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an kaifiyati nusratihi wa huwa zalim. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana kita memenangkan saudara muslim sementara dia berbuat zalim? Qala ta'khud fawqa yadayhi, engkau memegang tangannya, ta'juzuhu an zulmin wa tahulu bainahu wa baina fi'lih, engkau memisahkan dia dengan perbuatan kezalimannya itu. Fadzalika nasruka lah, dan itulah pertolonganmu untuknya. Juga sabda Nabi SAW, kullu muslimin alal muslimi haram, kullul muslimi alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irdu. Hati-hati dengan hadis ini teman-teman. Semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram mutlak. Yang pertama adalah darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Dan diajak bertengkar hindari. Kalau kita diserang tiba-tiba kita berusaha mengingatkan, tidak mau kita membela diri, itu lain. Tapi tidak boleh nih, tumpahkan darahnya dengan alasan apapun. Baik itu sengaja atau cuma iseng, bercanda. Akhirnya membuat dia celaka. Wa maluhu, dan hartanya, tidak boleh buat proposal bohong, mau utang bohong, apalah manipulasi data. Wa irdu, dan juga kehormatannya, nama baiknya tidak boleh dicoreng, tidak boleh sengaja diolok-olok ya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sebenarnya sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lidah dan juga tangannya.
Juga dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, kata Nabi SAW, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusim wa amwalihim. Orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin yang mukmin yang lain merasa aman terhadap diri mereka dan harta mereka darinya, dari orang itu. Jadi kalau ada orang muslim, kita biar dekat dengan dia, dekat dengan hartanya, atau kita berada di rumahnya, dia selalu merasa aman karena kejujuran dan kebaikan kita. Juga hadis yang lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man radda irdi akhihi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, bukan malah mengekspos sana sini kesalahan apa saja segala macam. Siapa yang menolak atau menjaga kesucian kehormatan nama baik saudaranya, maka Allah akan juga menolak dan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkirah. Orang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menelantarkannya. Tahu ini susah, ditelantarkan. Dan tidak boleh dia menghinanya. Tidak boleh zalim, mengambil haknya atau tidak memberikan haknya. Tidak boleh menelantarkan, tahu dia susah tapi kita tidak mau tahu masa bodoh. Dan tidak boleh menghinanya. Juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal sama sekali seorang muslim sengaja menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Juga hadis Nabi SAW yang masyhur sekali, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Hakim dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, man ista'atakum billahi fa'idhu. Siapa yang telah meminta tolong kepada kalian atas nama Allah, tolonglah dia. Minta pertolongan, tolonglah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Dan siapa yang meminta bantuan kepada kalian karena Allah, bantulah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa yang undang kalian, jawablah. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang membuat kebaikan buat kalian, balas yang setimpal dengan kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian bisa berikan kepada saudara kalian yang telah membantu kalian, maka doakanlah mereka sampai muncul perasaan merasa sudah cukup membantu dia. Banyak hadis yang lain itu riwayat Imam Muslim, seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu memenuhi kebutuhan seorang hamba selama dia dan Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba selama dia selalu memenuhi kebutuhan saudaranya muslim. Jadi semua muslim itu adalah ajang-ajang pahala kita. Ya, kalau kita lihat muslim ini adalah kesempatan luar biasa mendapatkan pahala dari dia. Itu tentu secara umum ya, adalah ukhuwah secara umum. Kalau kita bicara secara khusus tentu banyak sekali hadis. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, inna haulal arsy manabira min nur, alaiha qaumun libasuhum nur. Di sekitar arsy-Nya Allah pada hari kiamat nanti akan ditemukan mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum berarti lebih daripada 3 orang, yang pakaian mereka pun cahaya, ujuhuhum nur, wajah mereka pun bercahaya, laisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka bukan para nabi-nabi, juga para syuhada. Yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Bahkan sebaliknya, para nabi-nabi dan para syuhada merasa tanda kutip cemburu dengan mereka. Faqalu ya Rasulullah, sifhum lana. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, coba sampaikan ciri mereka. Siapa orang-orang itu? Bukan nabi-nabi, bukan syuhada, tapi bisa membuat para nabi-nabi dan syuhada pun cemburu dengan mereka. Maka faqala, beliau berkata, al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah. Dan orang yang suka duduk bersama-sama karena Allah. Wal mutazawiruna fillah. Dan orang yang saling menziarahi karena Allah. Jangan pernah dianggap remeh poin-poin seperti ini karena penting sekali. Kita bisa mencintai karena Allah,
duduk bersama-sama karena Allah, kayak hadir majelis ilmu begini saling panggil satu sama yang lain, kemudian juga saling menziarahi karena Allah. Di dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW memastikan kesempurnaan iman orang justru karena cintanya pada saudaranya muslim itu. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah, siapa yang mencintai karena Allah suruh cinta, maka dia cinta kepada orang-orang itu. Dan dia membenci karena Allah, dia benci karena orang ini ahli maksiat atau karena kafir, sudah dinasihatin gak mau dengar. Wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dan dia juga menahan karena Allah. Faqad istakmalal iman, dia telah menyempurnakan imannya. Kemudian ada beberapa hadis Nabi SAW yang dikatakan dalam hadis qudsi tentunya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tabarani dengan sanad sahih. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, kecintaanku kata Allah akan aku berikan, dan yang berhak meraihnya adalah orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan kecintaanku juga berhak diraih oleh orang-orang yang saling menjalin hubungan karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan kecintaanku juga berhak untuk diraih oleh orang-orang yang saling memberi nasihat karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan kecintaanku berhak diraih untuk orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, dan kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling merendahkan diri karena aku. Silakan duluan, silakan dahulukan saudara muslim, merendah karena Allah. Wal mutahabbuna fiyya ala manabirin min nurin, dan juga hak cintaku akan diraih oleh orang yang saling mencintai karena aku, dan mereka nanti akan berada di atas mimbar-mimbar yang cahaya atau bercahaya. Yaghbituhum bimakanatihimul nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada, yang para nabi-nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur, dan para syuhada mengidam-idamkan tempat mereka. Juga hadis yang mulia yang sudah masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang pasti Allah naungan di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Hadis ini tentu Bukhari Muslim ya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berkumpul karenanya, jalan sama-sama karenanya, dan mereka berpisah juga karenanya. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna rajulan zara akhan lahu fillah, sesungguhnya ada orang yang pernah menziarahi saudaranya karena Allah. Fa arsadallahu lahu malaka, maka Allah mengutus kepadanya sosok malaikat, tapi menjelma jadi manusia. Faqal, lalu malaikat itu bertanya kepadanya, aina turid, kau mau kemana? Qala, dia berkata, uridu an azura akhi fulana, aku ingin menziarahi saudaraku fulan. Faqala lihajatin laka indah, apakah ada hajat duniawi yang kau lagi kejar dari dia? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala liqarabatin bainaka wa bainah, apakah karena ada hubungan kerabat antara kamu dengan dia? Qala la, dia berkata tidak. Qala fabini'matin laka indah, apakah ada satu kenikmatan yang sedang kamu kejar? Luas sekali maknanya. Ada makanan favoritmu kah? Ada pakaian yang kamu sedang ini, transaksi jual beli kah? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala fabima, lalu malaikat berkata, kalau begitu kenapa kau datang? Kenapa kau ziarah saudaramu ini? Qala uhibbuhu fillah, karena aku mencintai dia karena Allah. Qala fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu wa qad aujaba lakal jannah. Ketahuilah, aku sosok malaikat yang diutus oleh Allah khusus untuk memberitahukan kepadamu
bahwasanya dia Allah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintai atau karena kau mencintai saudaramu itu, dan karena itu Allah menjanjikan bagimu surga. Ya. Jadi saling menziarahi karena Allah ini luar biasa. Yang keempat, pelajaran yang kita ambil tentang masalah keutamaan ithar. Keutamaan ithar. Ithar tadi yang saya bilang memaksakan diri. Ini luar biasa kisah-kisahnya ini. Pada saat turun firman Allah surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 9 tadi, yang sudah kita bacakan dari awal, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah ya, sebelum para muhajirin datang, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta atau mencintai para orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu, dan mereka tidak pernah cemburu terhadap apa yang diberikan kepada para muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, kalimat ini ya, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka memaksakan diri. Kalimat ithar ini yang sedang kita bahas. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh sebenarnya. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun, siapa yang sudah ditarik dari dirinya, ya, ini makna daripada yuqa, waqa. Orang Arab mengatakan, kalau teman-teman hafal dua iftitah ya, yang apa, wanakkini minadz-dzunubi. Apa lanjutannya? Masih hidup enggak ini? Hah? Jangan sampai sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam doa iftitah dikatakan, wa nakkini minadz-dzunubi kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Nakkini artinya selamatkan aku, waqa ya, artinya di orang Arab mengatakan, kalau dia mengatakan waqa itu dia membersihkan sesuatu sampai bersih mengkilat, itu namanya waqa. Jadi dikatakan wa may yuqa syuhha nafsihi, dan siapa yang dibersihkan dari hatinya, jiwanya sifat pelit, enggak ada lagi perhitungan di jalan Allah, langsung kasih, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang beruntung. Waktu turun firman Allah ini teman-teman, kalau antum hadir tadi dengarkan ayat ini masih ada keraguan, perhatikan bagaimana orang Ansar menerima ayat ini. Nu'man ibn Ajlan al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, nurahhib al-muhajirin wa naqul, kami pada saat itu mendengarkan ayat ini turun, maka kami mengatakan kepada para muhajirin, marhaban bil aishi ma'ana, selamat datang untuk hidup bersama kami. Wasatakununa aminun minal faqri ma'ana, dan kalian pasti akan aman dari kemiskinan karena hidup bersama kami. Lianna amwaluna wa buyutana lakum, karena seluruh harta kami dan rumah-rumah kami untuk kalian. Di dalam beberapa buku disebutkan, kanatil ansar tatasabaq fi itharil lil muhajirin, orang-orang Ansar berlumba-lumba dalam memaksakan diri melayani orang-orang muhajirin. Wa yasna'una qur'ah min ajli dzalik, dan mereka sampai membuat undian untuk mendapatkan siapa di antara mereka yang akan melayani seorang muhajir. Yuksimuna thamrata hadikatihim, mereka membagi hasil-hasil panen kebun-kebun mereka. Wa yaquluna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh buyutana li ikhwanina, ambillah rumah-rumah kami buat saudara-saudara kami ini ya Rasulullah. Bilang aja, rumahmu ini keluar, masukkan muhajir, kami akan kasih. Makramah bin Sulaiman radhiyallahu berkata, wadah atau nampan yang besar miliknya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu selalu ada di hadapan Nabi SAW dari pertama kali beliau hijrah sampai beliau wafat. Artinya orang-orang Arab dulu kalau mau makan di rumahnya untuk dia supaya dia puas makan, dia punya nampan sendiri, dia makan sama keluarganya. Tapi semenjak hijrahnya Nabi SAW ke Madinah,
maka selalu Sa'ad bin Ubadah meletakkan nampan besarnya, makanan yang paling pertama, yang paling mewah di rumahnya itu dikasih di hadapan Nabi SAW. Dan beliau sendiri makan biasa, dan itu setiap hari. Dari pertama Nabi SAW hijrah sampai akhirnya Nabi SAW wafat. Ummu Ala radhiyallahu anha, seorang wanita Ansar, telah membaiat Rasulullah SAW, mengabarkan kepada Kharijah bin Zaid bin Thabit bahwa Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhum tinggal di rumah Ansar secara bergiliran. Itu karena kaum Ansar mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran melayani Muhajirin, dan agar adil semua Ansar mendapatkan giliran. Jadi kalau ada orang Muhajirin sudah 2 hari di rumah kamu, di rumah saya lagi, pindah di rumahnya. Temannya lagi bilang sudah 2 hari di rumah saya, digilir orang tersebut. Dan mereka bersaing siapa yang memberikan terbaik untuk saudaranya itu. Dikatakan dalam riwayat lain bahwasanya kaum Ansar secara keseluruhan membagi setengah hasil panen mereka kepada Nabi SAW. Setiap hasil panen dibawa setengah, isi kebun itu dibawa ke masjid. Ya Rasulullah, bagi untuk Muhajirin. Bukan mereka yang bagi, Anda yang bagi ya Rasulullah. Setiap kali panen. Ansar juga berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ambillah rumah-rumah kami untuk Muhajirin. Namun Nabi SAW sempat menolak dan membangun perumahan untuk para Muhajirin, tapi di atas tanah yang sudah diwakafkan oleh orang-orang Ansar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang dari Ansar memberikan pohon-pohon kurma yang sudah atau siap panen kepada Nabi SAW, agar diberikan kepada Muhajirin. Jadi pohon luar biasa teman-teman sekalian. Pohon kurma pas sudah mau berbuah, sekian puluh kurma, langsung dikatakan ya Rasulullah ini ambil kasih orang Muhajirin. Padahal dia mau panen ini. Pertemukan dengan orang yang biasa punya 1 pohon mangga dibungkus-bungkus pakai plastik. Dijaga setiap hari. Baru orang melilit, apa lihat-lihat? Nah, bakhil. Kata Nabi, ya, sahabat yang meriwayatkan ini Anas bin Malik berkata, lalu Nabi SAW memberikan pohon-pohon kurma tersebut kepada Ummu Aiman, ibunya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sama Zaid bin Harithah sama ibunya Ummu Aiman adalah pembantu Nabi SAW dari Muhajirin. Nabi SAW kasih kepada mereka. Seluruh Ansar selalu sibuk setiap hari. Kerjanya mereka adalah membicarakan di rumahnya makanan apa, pakaian apa, dan apa yang akan kita berikan kepada Muhajirin. Seluruhnya. Ummu Ala al-Ansari meriwayatkan ketika harta rampasan perang Bani Nadhir di tangan Nabi SAW. Saya pernah ceritakan, kalau teman-teman masih ingat, saya ulangi lagi. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Qainuqa diusir karena pernah mempermalukan seorang wanita muslimah yang dirobek bajunya. Suku Nadir ini pernah Nabi SAW datang ke pemukiman mereka. Kemudian Nabi SAW istirahat di bawah sebuah rumah. Lalu mereka mau lemparin batu dari atas, mau bunuh Nabi SAW. Tapi wahyu turun menyampaikan. Lalu Nabi SAW pulang menyusun pasukan muslimin lalu mengepung Bani Nadir. Bani Nadir ini suku besar. Jadi di dalam kota Madinah mereka juga punya benteng. Di dalam benteng itu ada sekian ratus rumah, sekian ribu rumah malah. Pasukannya Bani Nadir, pasukan yang siap perang 1.000 orang. Penduduk dalam bentengnya itu bisa mencapai ya 7.000, 8.000 orang. Di dalam itu ada peternakan, ada perkebunan, ada pasar, lengkap. Satu benteng itu semua jadi tawanan, jadi dari harta rampasan perang. Maka Nabi SAW itu sempat mengepung dan orang-orang Ansar bersama mereka. Bersama Nabi SAW. Waktu sudah berhasil suku Nadir takluk di tangan Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu majma'in, datangkan kaummu kepadaku, orang-orang Ansar. Kata Thabit, apakah kaum Khazraj saja ya Rasulullah? Atau sama Aus? Kata Nabi SAW semuanya. Ansar, Aus dan Khazraj. Setelah semuanya hadir, maka Nabi SAW memuji Allah serta menyebut-nyebut kebaikan Ansar yang memberikan harta benda dan tempat tinggal mereka kepada para Muhajirin, serta sifat ithar mereka. Mereka mau berlumba-lumba membantu dan memberikan saudaranya muslim, saudaranya yang datang muhajir.
Lalu Nabi SAW bersabda, perhatikan kalimat ini teman-teman. Apa kata Nabi SAW? Jika kalian ingin, aku akan membagikan harta rampasan yang sedang Allah amanahkan dari suku Nadir untuk kalian dan untuk muhajirin. Ini sekarang harta rampasan perang depan mata kalian halal ghanimah. Bisa aku bagikan. Aku kasih kalian, aku juga kasih muhajirin. Adapun bagian muhajirin untuk mengganti biaya hidup dan tempat tinggal yang kalian tanggung selama ini. Aku akan bagi dua nih, suku Nadir kita bagi dua, muhajirin dan ansar. Tapi muhajirin nggak dapat bagian mereka. Karena itu akan aku berikan kepada kalian semua hai ansar sebagai balasan. Kalian sudah membiayai hidup mereka sekian lama, makan, minum, tidur, pakaian segala macam. Atau jika kalian setuju, aku akan memberikan bagian mereka semua dan mereka setelah itu harus keluar dari rumah-rumah kalian. Atau pilihan lain, kalian dapat bagian kalian, muhajirin juga dapat bagiannya, tetap dapat, tidak dikasih kepada kalian, tapi dengan syarat mereka harus keluar dari rumah-rumah kalian, mereka sudah harus mandiri. Perhatikan teman-teman, ya kalau pilihan ini ditawarkan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Seperti Ansar kah? Lihat orang Ansar, mendengar penawaran tersebut, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua pimpinan Ansar berkata, wahai utusan Allah, bagikan saja semua harta itu, Nadir, kepada saudara kami muhajirin, dan plus biarkan mereka tetap tinggal bersama kami di rumah-rumah kami seperti sekarang. Ya? Tangkap kisahnya ya? Hah? Hadir enggak ini? Ini penting sekali. Ya? Bagaimana pada saat itu mereka ditawarkan harta rampasan perang, sekian ribu ekor kuda, unta, kebun kurma, emas-emas, harta lengkap satu suku. Satu negara ini kayak dikuasai gitu ya. Semua jadi ghanimah. Kata Nabi SAW, saya mau bagi dua nih. Setengah kalian hai ansar, setengah muhajirin, kami bagi. Tapi muhajirin gak terima hartanya. Harta muhajirin rampasan perang kami bayarkan. Saya bayarkan kepada kalian sebagai tebusan karena kalian sudah biayai mereka. Jadi sama saja suku Nadir semuanya ansar dapat. Atau saya kasih haknya muhajirin, kalian dapat hak kalian, muhajirin dapat hak kalian. Tapi dengan syarat mereka harus keluar dari rumah kalian. Sudah harus mandiri, sudah punya duit sekarang. Apa jawaban orang-orang muhajirin? Ya Rasulullah, semua harta suku Nadir kasih muhajir. Gak ada buat kami. Tambah lagi, biarkan mereka tetap tinggal di rumah kami seperti sekarang. Jadi ithar yang luar biasa gitu. Lalu seluruh ansar pada saat mendengarkan pernyataan dua pimpinan mereka, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhum berkata, kami setuju dan kami rela menerima keputusan itu wahai utusan Allah. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmatmu pada ansar dan juga keturunan-keturunan ansar. Rasulullah SAW lalu membagikan seluruh harta rampasan Nadir kepada muhajirin. Dan hanya ada dua orang dari ansar yang dapat, yaitu Abu Dujana dan Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu karena butuhnya dia atau mereka pada harta tersebut. Bayangkan teman-teman sekalian sudah numpang di rumah, dikasih harta rampasan perang semuanya, tapi ini tidak berbekas pada diri mereka. Mereka lihat depan matanya, para muhajirin pakai kuda itu. Ya kalau kita pakai mobil, dikasih rumah, dikasih segala macam, tapi tetap numpang, tinggal di rumah itu karena mereka tidak mau lepas keutamaan pahala itu. Rasulullah SAW juga pada saat itu memberikan atau berkumpul dengan para muhajirin. Karena muhajirin berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami belum pernah menemui kaum sedermawan dan begitu setia kawan melebihi kaum ansar. Enggak ada orang seperti mereka nih. Luar biasa perbuatannya. Mereka telah mencukupi kehidupan kami dan mengikut sertakan kami dalam setiap kegembiraan mereka. Karena itu kami khawatir semua pahala Allah akan jatuh pada mereka. Mereka dapat semua nih pahala. Makan, minum, pakaian, semua ini kita jadi tidak ada pahalanya muhajirin. Ansar semua yang panen. Dan luar biasa, belum pernah kami temukan seperti itu. Harta suku Nadir semuanya dikasih, plus kita dipaksa tinggal di rumahnya. Gitu kan. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, kalian tetap juga bisa mendapatkan pahala yang sama selama kalian tetap memuji kebaikan mereka, berterima kasih pada mereka,
dan selalu mendoakan mereka. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Artinya kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita harus balas juga dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan-kebaikan supaya memang kita bisa mendapatkan pahala yang sama. Ya. Yang terakhir sebagai penutup teman-teman sekalian adalah keutamaan jihad dan syahadah. Dan ini sudah sering tentunya kita sampaikan, tapi saya sampaikan beberapa poin di sini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, karena Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud, dan ini juga berhubungan dengan masalah jihad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diperintahkan buat kalian untuk berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, tumpah darah, bisa luka segala macam, dan kalian tidak suka sebenarnya itu. Wa asa an takrahu syai'an huwa khairun lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kalian tidak suka itu justru paling baik buat kalian atau sangat baik buat kalian. Karena orang kalau sudah mati syahid baru dia lihat, oh ya, sampai kata Nabi SAW, kalau masih ingat kemarin kita sempat jelaskan di kisah Jabir bin Abdullah waktu ayahnya meninggal mati syahid di perang Uhud, Abdullah. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang diajak bicara sama Allah kecuali dari belakang hijab, kecuali ayahmu. Jabir bin Abdullah diajak bicara langsung. Yang kata Allah SWT, wahai hambaku mohonlah, minta apa saja. Kata dia, ya Allah, saya tidak minta apa-apa lagi, sudah cukup. Ya. Kata Allah, mintalah. Dan pada saat dia melihat tidak ada lagi peluang kecuali harus minta, maka dia mengatakan, aku minta ya Allah kembalikan aku di dunia supaya aku terbunuh lagi mati syahid. Dan dalam hadis yang lain dikatakan tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Bukan untuk bekerja, nikmati makanan favorit, kumpul sama keluarga, enggak. Tapi untuk terbunuh lagi. Berarti memang ada kebaikan di situ. Hanya memang kita belum tahu. Allah mengatakan, dicatatkan buat kalian perang. Kalian tidak suka itu. Wa huwa kurhun lakum. Tapi Allah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sangat tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 169 sampai 171, tidak ada orang yang terbunuh di medan perang, kemudian mereka mati, tapi mereka hidup. Mereka bahkan lebih hidup daripada kita karena abadi, sudah tidak akan lagi merasakan kematian. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Imran, surah nomor 3, 169 sampai 171, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan pernah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka sedang diberikan rezeki yang luas. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka mengirim berita gembira kepada semua termasuk kita di masjid ini yang mendengarkan ceramah kita. Dari ayat ini mereka mengirim berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Min khalfihim, setelah mereka yang masih hidup, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan pernah mereka takut dan jangan juga mereka sedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka menyampaikan berita gembira tentang nikmat-nikmat Allah yang melimpah yang telah mereka rasakan, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Juga ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ma ya'dilul jihad, apa yang bisa menyamai pahala jihad? Faqala la tastati'un, kalian tidak akan mampu mendapatkan. Fa'adu alaihi marrataini aw thalatha, maka mereka mengulangi kepada Nabi SAW pertanyaan tersebut 2 sampai 3 kali. Kullu dzalika yaqulu la tastati'una, kalian tidak akan pernah mampu. Semua 3 kali pertanyaan tersebut Nabi mengatakan tidak bisa ada yang disamakan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, kamathalis shaimil qaimil qanit bi ayatillah, la yafturu min salatin wa siyamin hatta yarji'ul mujahida fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Perumpamaan orang mujahid itu seperti orang yang sedang puasa dan sibuk dengan sholat malam, berikut khusyuk membaca ayat-ayat Al-Quran, yang tidak pernah berhenti sholatnya dan puasanya,
Dan itu terus dicatatkan pahala sampai dia pulang ke rumahnya kembali. Seperti dia puasa, dia sholat malam full, tidak ada tidurnya, semuanya dengan ibadah dan rutin membaca Al-Quran sampai dia kembali. Walaupun dia tidak mengerjakan itu, tapi dikasih pahala seperti itu. Dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dikatakan, Su'ilan Nabi SAW man ayu amalin afdal, ditanya kepada Nabi SAW amal apa yang paling afdal, qala al-imanu billah, yang paling afdal beriman kepada Allah, wa rasulih, dan pada rasulnya, thumma ay, wanita ditanya apa lagi ya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah, dikatakan jihad di jalan Allah. Juga dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, makbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih, ribatu yawman wa layla khairu min siyami syahrin wa qiyamih, mengikat diri satu hari di jalan Allah sehari semalam di medan perang, walaupun belum ada peperangan, berjaga-jaga saja lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam sebulan. Satu harinya sama dengan puasa dan sholat malam sebulan penuh. Wa imma tafihi jara alaihi amalu, dan kalau dia meninggal pada saat dia sedang ribat, mengikat diri untuk berperang, maka seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan tetap digulirkan pahalanya. Dikatakan wa imma tafihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa amina minal fitan, dan akan dipenuhi segala rezekinya. Artinya sebagian ulama hadis mengatakan di alam barzah dapat rezeki, juga di keluarganya yang dia tinggal akan mendapatkan maksimal rezeki. Tidak ada mujahid mati syahid lalu keluarganya terbengkalai. Allah SWT akan utus orang-orang untuk membiayai hidupnya, dan pasti dia akan selamat dari fitnah-fitnah, terutama fitnah kuburan dan juga fitnah hari kiamat nantinya. Ini teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran dari tokoh kita Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Semoga kita termasuk orang yang mengikuti beliau dan juga menjadi orang yang bersama beliau di surga firdausnya Allah SWT tanpa hisab insyaAllah, dan semoga jejaknya bisa kita ikuti dan kita juga wariskan kepada anak cucu kita. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sunnah ataupun wajib, semuanya diberikan pahala yang sempurna sampai menjelang ajal datang nanti. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, besar ataupun kecil, diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Tidak pernah kita lupa doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh wilayah kaum muslimin. Serta Allah karuniakan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta semua utang negara kita ini dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya, dan juga diberkahi seluruh wilayahnya, dikeluarkan oleh Allah SWT rezekinya. Dan juga kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun bagaimana sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, bolehkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua yang hadiri majlis ini atau di masjid ini, dan juga yang mendengarkan ceramah kita secara live ataupun yang mengulangi ceramah ini, semuanya disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, mana islam kita di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.